Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran rahmat Allah, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh mubarakah ini. Salam dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan membawakan ceramah tentang bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Nah, telah kita ketahui bahwa Islam hadir di Nusantara ini sebagai agama baru dan pendatang, dikarenakan kehadirannya lebih belakang dibandingkan dengan agama Hindu, Buddha, Animisme, dan Dinamisme. Dinamakan agama pendatang karena agama ini hadir dari luar negeri. Terlepas dari substansi ajaran Islam, Islam bukan merupakan agama Islam bagi bangsa Indonesia, melainkan agama yang baru datang dari Arab. Sebagai agama baru dan pendatang, saat itu Islam harus menempuh strategi dakwah tertentu, melakukan berbagai adaptasi dan seleksi dalam menghadapi budaya dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Perkembangan Islam di Nusantara ini merasakan berbagai pengalaman, disebabkan adanya keberagaman budaya dan tradisi pada setiap pulau. Bahkan dalam satu pulau bisa melahirkan berbagai budaya dan tradisi. Perjumpaan Islam dengan budaya atau tradisi lokal itu seringkali menimbulkan akulturasi budaya. Kondisi ini menyebabkan ekspresi Islam tampil beragam dan bervariasi, sehingga kaya kreativitas kultural religius. Realitas ini merupakan resiko akulturasi budaya. Tetapi akulturasi budaya tidak bisa dibendung ketika Islam memasuki wilayah baru. Jika Islam bersikap keras terhadap budaya atau tradisi lokal, yang justru terjadi pertentangan terhadap Islam itu sendiri, bahkan peperangan dengan pemangku budaya, tradisi, atau adat lokal seperti perang Padri di Sumatera. Maka jalan terbaik adalah melakukan seleksi terhadap budaya maupun tradisi yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam untuk diadaptasi sehingga mengekspresikan Islam yang khas. Ekspresi Islam lokal ini cenderung berkembang sehingga menimbulkan Islam yang beragam. Dalam konteks sejarah penyebaran Islam di Nusantara, tepatnya pada abad ke-15 dan khususnya di tanah Jawa, Walin Songo mempunyai peran yang cukup besar dalam proses akulturasi Islam dengan budaya. Budaya dijadikan sebagai media dalam penyebaran Islam dan mengenalkan nilai dan ajaran Islam pada masyarakat secara persuasif. Kemampuan memadukan kearifan lokal dan nilai-nilai Islam mempertegas bahwa agama dan budaya lokal tidak dapat dipisahkan satu dengan lain. Secara sosiologi, keberadaan Wali Songo hampir semua berada di titik tempat pusat kekuatan masyarakat, yaitu di Surabaya, Gresik, Demak, dan Cirebon. Bahkan kerabat mereka pun memiliki peran yang signifikan dalam penyebaran Islam secara kultural. Dalam konteks praktis keagamaan yang dijalankan masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan gerakan dakwah Walin Songo di tempat sekaligus terdapat usaha membumikan Islam. Fakta tentang pribumisasi Islam yang dilakukan Walin Songo dalam dakwanya terlihat sampai saat ini. Sejumlah istilah lokal yang digunakan untuk menggantikan istilah yang berbahasa Arab, contohnya Gusti Kan Murbeng atau Allahu Rabbul Alamin, Kanjeng Nabi atau Kiai atau Al-Alim,
guru atau ustaz, bidadari atau hur, sembahyang atau salat, dan lain-lain. Sejak masa Walin Songo, Islam di Indonesia memiliki dua model di atas. Kelompok formalis lebih mengutamakan aspek fikih dan politik kenegaraan, sedangkan kelompok esensialis memprioritaskan aspek nilai dan kultur dalam berdakwah. Di area kemerdekaan sampai dengan era pasca reformasi, polemik antara kedua model keberagamaan ini masih tetap ada. Dalam masyarakat yang pluralistis saat ini diperlukan pengembangan kiat-kiat baru bagi para pendakwa dengan menyelaras dengan kemajuan teknologi dan modernitas. Penggunaan media massa dan internet dirasa sangat pas dalam penyebaran dakwah yang lebih luas lagi. Artinya, metode seperti ini juga menandakan sama dengan para Walin Songo pada zaman dahulu menggunakan media tradisional. Tuntutan modernisasi dan globalisasi menurut model pemahaman agama yang saintifik yang secara serius memperlihatkan berbagai pendekatan Islam monodisiplin tidak lagi menandai untuk menjawab tantangan zaman yang dihadapi umat Islam di berbagai tempat. Agar diperoleh pemahaman Islam yang saintifik di atas diperlukan pembacaan teks-teks agama atau Quran, Al-Hadis, dan Turats secara integratif dan interkonektif dengan bidang-bidang dan disiplin ilmu lainnya. Di sisi lain, Islam yang telah menyebar ke seluruh penjuru dunia mau tidak mau harus beradaptasi dengan nilai-nilai kebudayaan lokal atau kearifan lokal. Sebagai substansi, Islam merupakan nilai-nilai universal yang dapat berinteraksi dengan nilai-nilai lokal atau local wisdom untuk menghasilkan suatu norma dan budaya tertentu. Islam sebagai ramatan lil amin terletak pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal yang dibangun atas dasar kosmologi tauhid. Nilai-nilai tersebut selanjutnya dimanifestasikan dalam sejarah umat manusia melalui lokalitas ekspresi penganutnya masing-masing. Itulah ceramah singkat dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.